Baik, jadi kegiatan pembekalan KKLP untuk semester akhir tahun akademik 2020-2021 kita mulai. Jadi kita mulai dari sesi pertama. Di mana sesi pertama ini materinya adalah etika profesi yang akan disampaikan oleh Ibu Arianti. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Ya, makasih Pak Jun untuk kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Pertama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat adik-adik peserta pembekalan KKLP tahun 2021. Jadi pertemuan pertama ini yang saya bawakan materi adalah tentang etika dalam pekerjaan. Ya, ini bukan hal yang pertama kalian peroleh ya. Jadi kalian sudah peroleh di mata kuliah mata kuliah etika profesi. Jadi karena kan kalian akan terjun langsung ke dunia kerja, meskipun mungkin dalam kondisi online, tetap ada etika di dalam pekerjaan yang harus kalian patuhi, ya. Meskipun sekarang masih dalam miniatur pekerjaan yang akan kalian hadapi nanti ketika kalian lulus, di situ pekerjaan yang sebenarnya yang akan kalian peroleh. Ya, yang pertama kita bahas dulu tentang definisi dari etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Saya mau bertanya dulu, slide-nya kelihatan ya? Tampil di kalian? Oh, tidak. Tunggu. Tidak, Bu. Oke, tunggu. Selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai definisinya dulu. Apa itu etika? Jadi etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adalah karakter atau watak kesusilaan atau adat. Jadi ketika kita berbicara tentang etika, berarti ini kita berbicara tentang adat atau kesusilaannya. Nah, sekarang kalau menurut para ahli, mereka menyimpulkan bahwa etika itu merupakan tingkah laku yang menjadi standar dari untuk yang mengatur ke pergaulan manusia dalam kelompok sosial. Jadi setiap kelompok-kelompok sosial itu ada aturan atau standar yang berlaku di sana. Jadi kelompok sosial itu baik itu dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, kelompok lingkungan kecil dalam kehidupan kita, ataupun dalam pekerjaan itu ada etikanya. Jadi setiap kelompok sosial itu memiliki etika tersendiri, ya. Kemudian kaitannya dengan pergaulan manusia, maka etika ini berbentuk aturan yang dibuat berdasarkan moral yang ada. Jadi setiap kelompok-kelompok sosial itu etikanya berbeda, seperti itu ya. Jadi misalkan kelompok etnis orang Indonesia itu tentu berbeda dengan etnis-etnis dari misalkan orang-orang dari Arab atau dari Eropa sana. Itu tergantung dari aturan yang dibuat berdasarkan moral dari penduduk tersebut. Nah, begitu pula itu secara garis besarnya. Nah, kalau secara garis kecilnya, ini kelompok-kelompok akan terbentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Termasuk di dalamnya adalah kelompok
pekerjaan itu sendiri. Misalkan ada yang KKLP, misalkan yang di perbankan ada, di situ ada etikanya tersendiri. Kemudian ada yang KKLP di bagian pertanian, ya, Departemen Pertanian, Departemen Agama, misalkan Departemen Kehutanan, itu berbeda. Setiap kelompok-kelompok kecil sosial itu akan berbeda etika yang berlaku dalam kelompok tersebut. Namun etika itu terbentuk dari aturan yang mereka buat, ya, seperti apa yang mereka inginkan. Kenapa harus ada etika? Ya, jadi etika ini ketika kita nilai dari sisi manusianya atau sebagai subjeknya, maka etika ini digunakan untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Jadi ketika kita mengikuti etika atau aturan yang ada dalam kelompok sosial tersebut, kita mengikutinya dengan baik dan benar, berarti sesuai etika. Tapi ketika kita tidak melaksanakan atau melanggar etika, maka tentu akan ada hukuman yang akan kita terima, sanksi. Berarti kita tidak melaksanakan etika dengan baik. Hasilnya tentu akan menjadi buruk. Buruknya itu tentunya kita akan menerima sanksi dari pelanggaran etika yang kita kerjakan, seperti itu. Itu fungsi etika dilihat dari sisi subjeknya. Jadi subjeknya ini adalah pelakunya, ya. Nah, kemudian fungsi etika yang kedua itu sebagai objek. Objek ini adalah cara melakukan sesuatu, atau moral, cara melakukan sesuatu, atau fungsi etika dalam dia sebagai objek itu, misalkan kita kenal dengan istilah SOP, jadi standar operasional prosedurnya. Ini dia sebagai objek, bagaimana cara melakukannya, ya. Kayak misalkan di jalanan, kita sebagai subjek harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas, seperti itu, ya, tidak melanggar. Sebagai subjeknya, orangnya tidak boleh melanggar misalkan lampu merah atau harus memakai helm, seperti itu. Nah, sebagai objeknya adalah bagaimana cara melakukannya, yaitu menggunakan helm. Yang kedua, tidak melanggar lampu merah. Cara melakukannya adalah ketika lampu merah menyala, maka kita berhenti. Ini etika, dia dipandang sebagai objek, ya, cara melakukan sesuatu. Jadi antara etika subjek dengan objek itu berbeda, ya, tapi sama-sama harus mengikuti aturan yang ada. Etika untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, ketika kita misalkan di jalan melanggar lalu lintas, maka tentunya kita akan kena sanksi. Apakah itu berupa tilang? Ketika tilang ini kalau misalkan ada petugas yang mendapatkan kita ketika terjadi pelanggaran tersebut, seperti itu. Yang kedua, sanksi yang kemungkinan bisa terjadi adalah kecelakaan, ya. Ketika lampu merah sudah menyala, kalian tidak berhenti dan tetap jalan, tentunya akan terjadi kecelakaan. Itu yang tidak diinginkan. Makanya kita harus mengikuti aturan. Jadi ada sanksi-sanksi seperti itu. Selanjutnya kita mau melihat hubungan antara etika dan moral. Tapi sebelumnya dulu kita harus tahu dulu moral itu apa, ya, karena etika dengan moral itu sangat erat kaitannya. Jadi moral ini, kalau tadi etika berasal dari bahasa Yunani, sekarang moral itu berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya adalah mos, yang artinya adalah adat istiadat. Ya, kalau dia etika adalah karakteristik atau watak perilaku atau adat. Ya, kalau moralnya ini adalah adat istiadatnya.
Sehingga moral itu sendiri adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam bermasyarakat. Ini bermoral. Jadi kalau ada orang yang dikatakan dia amoral, berarti apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi aturan dalam tingkah laku bermasyarakat, ya. Jadi dia melakukan pelanggaran, itulah moral. Menurut Franz Magnus Suseno tahun 1987, moral itu adalah nilai-nilai yang mengandung peraturan, perintah, dan lain sebagainya yang terbentuk secara turun-temurun melalui suatu budaya tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik. Ah, Berbicara ke individunya, setiap manusia secara individu pasti memiliki moral masing-masing agar hidupnya bisa jauh lebih baik. Jadi kita pribadi sendiri itu pasti mempunyai prinsip, ya, prinsip bagaimana kita bisa menjalani hidup ini agar bisa menjadi manusia yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya, macam-macam etika, ya. Etika terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah etika deskriptif. Nah, etika deskriptif ini yang berbicara tentang suatu fakta yang menjadi nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Jadi dia sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan atau yang menjadi secara umum yang terjadi di kehidupan kita, yang kemudian menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat. Ini etika deskriptif. Etika ini juga dia secara rasional dan kritis tentang apa yang diharapkan manusia mengenai sesuatu yang bernilai. Jadi kita hidup ini tentu kita dari lahir tentu sudah ada etika yang mengikat setiap individu itu. Kemudian etika yang kedua adalah etika normatif, etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, ya. Jadi ketika ada aturan yang berlaku, jadi kita harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, itulah etika normatif. Jadi dia kelakuannya semua tergantung dari aturan yang ada, seperti itu. Itulah etika yang normatif. Kalau etika deskriptif itu etika yang memang harusnya kita lakukan seperti itu, tidak perlu ada yang tertulis. Misalkan secara umum untuk keseluruhan manusia itu harus baik, ya, baik di mata masyarakat dan segalanya. Baik ini tidak mengikat atau tidak ada norma yang mengaturnya, seperti itu. Memang manusia itu terlahir harus baik, seperti itu, bagus dan segala macam kegiatannya. Sedangkan kalau etika normatif ini yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Bagaimana mereka bertindak sesuai dengan norma yang ada, ya. Ya, jadi sesuai dengan norma-norma yang ada. Selanjutnya kita sudah membahas tentang apa itu etika, fungsinya etika, dan macam-macam dari etika. Sekarang etika ini kita mau kaitkan lagi dengan pekerjaan, pekerjaan, profesi, dan profesional. Jadi untuk pengertiannya sendiri, pekerjaan adalah kebutuhan yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, misalkan kebutuhan ekonomis, sandang, pangan, dan papan. Jadi ketika kita ingin memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, maka kita harus bekerja, ya. Contoh kecil misalkan ketika kita ingin makan, maka kita harus bekerja untuk mencari makanan itu sendiri. Ya, itu adalah pekerjaan.
ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah pekerjaan, ya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu sandang, pangan, dan papan, ya. Kemudian kenapa kita harus bekerja? Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas. Kita lihat akhir-akhir ini tingkat kriminalitas semakin meningkat itu karena kurangnya pekerjaan yang mereka kerjakan. Ya, kalau secara umum istilah pekerjaan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat praktis, untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Kriminalitas juga itu termasuk pekerjaannya dia, tapi dalam hal yang negatif, ya, dia melanggar dari etika, ya. Jadi ini pengertian tentang pekerjaan. Tujuannya dari pekerjaan itu sendiri mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas. Yang ketiga adalah adanya lapangan pekerjaan, kemudian mengontrol gaya hidup yang bisa mengatur, merencanakan, dan mengontrol kegiatan apa yang akan kita lakukan. Ya, jadi ada pekerjaan yang baik, ada yang pekerjaan yang buruk, sesuai dengan kalau pekerjaannya yang baik berarti itu sesuai dengan etika. Kalau pekerjaan yang buruk maka itu tidak sesuai dengan etika. Nah, ini khusus untuk pekerjaan. Selanjutnya profesi. Selain kita bekerja, terkadang kita mengatakan apa profesinya seperti itu. Nah, sekarang di sini kita jelaskan bahwa profesi itu adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu. Nah, jadi tidak semua pekerjaan itu adalah menjadi profesi seseorang. Nah, jadi untuk profesi itu dia merupakan pekerjaan yang harus memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal, ya. Jadi misalkan contoh dokter itu adalah profesi. Kenapa? Karena dia harus melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu. Kalau tukang beca itu bukan profesi, ya, itu cuma pekerjaan. Apa kerjanya? Ya, misalkan dia tukang beca, yang ini. Kalau profesi memang juga termasuk pekerjaan, tapi dia harus melalui pendidikan formal dan memiliki pengetahuan yang tertentu. Jadi kayak misalkan kejaksaan harus sarjana hukum, seperti itu termasuk profesi. Apoteker itu termasuk profesi. Ya. Jadi tidak semua pekerjaan itu merupakan profesi. Tapi profesi sudah berarti dia pekerjaan, seperti itu. Jadi untuk profesi itu sendiri dia harus melalui dan ada pengalaman kerja dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Nah, kalau kalian kuliah di STIM Karisma, lulusannya nanti sarjana komputer. Berarti nanti kalau misalkan kalian kerja di bagian IT, berarti profesinya kalian adalah IT. Ya, seperti itu. Ini ada contoh, jadi misalkan pekerjaan staf administrasi itu juga tidak termasuk dalam golongan profesi, ya. Jadi staf administrasi itu tidak termasuk dalam golongan profesi. Kenapa? Karena staf administrasi itu semua orang bisa. Bukan semua orang, maksudnya dari berbagai latar belakang. Misalkan tamat SMA itu bisa. Misalkan dia ambil jurusan lain yang bukan bagian administrasi itu juga bisa menjadi bagian staf administrasi. Jadi itu bukan suatu profesi, ya, itu cuma suatu pekerjaan. Itu dalam staf administrasi. Jadi profesi itu kayak misalkan dokter, apoteker, IT support, kemudian jaksa, seperti itu. Itu profesi. Selanjutnya
Profesional. Nah, sesudah ada pekerjaan, profesi, kemudian profesional. Apakah itu profesional? Profesional ini seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukan menurut etika dan sikap-sikap profesional. Ya, jadi profesional itu dia sudah bekerja dan pekerjaannya sesuai dengan profesinya. Sesuai profesinya dan dia bekerja dengan secara profesional. Seperti itu. Jadi profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan sikap-sikap profesional. Seperti apa sikap-sikap profesional itu? Yang pertama adalah komitmen tinggi. Jadi apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu semua sesuai dengan etika yang ada. Komitmen tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanggung jawab. Jadi apa yang dia kerjakan, dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Seperti itu. Itu termasuk sikap-sikap profesional. Kemudian yang ketiga adalah berpikir sistematis. Berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Jadi di sini sikap profesional yang ketiga. Kemudian sikap profesional yang keempat adalah penguasaan materi. Jadi dia tidak abal-abal. Jadi dia tahu tentang teorinya dan tahu tentang prakteknya. Jadi dia menguasai materi. Itu baru dikatakan dia profesional. Oke. Selanjutnya adalah tadi kita sudah belajar tentang etika. Sekarang ada kode etik. Nah, kode etik itu sendiri terbagi menjadi dua kata antara kode dan etik. Menurut bahasa Indonesia, kode artinya kumpulan sandi, buku, atau undang-undang dan kata-kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Ini adalah kode. Ya. Kemudian etik, moral, filosofi, ajaran kesusilaan. Nah, kalau kode etik itu sendiri, ini merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Ini adalah kode etiknya. Jadi kalian juga kuliah di STIMI Karisma itu ada kode etik sebagai mahasiswa dan kami pun sebagai dosen itu ada kode etik sebagai dosen. Kode etik untuk mahasiswa STIMI Karisma adalah harus berpakaian rapi, ya, pakai sepatu, seperti itu. Itu adalah kode etik untuk mahasiswa STIMI Karisma. Memakai pada saat ujian dia harus memakai baju berwarna biru dan celana celana panjang kain hitam, sepatu pantofel. Itu adalah kode etik untuk mahasiswa. Nah, adalah norma atau nilai atau aturan profesional yang ditulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota. Dan ketika Anda memilih masuk ke STIMI Karisma, berarti Anda harus mengikuti kode etik yang ada di STIMI Karisma. Nah, karena kalian akan karena kalian akan masuk ke KKLP nanti, tentunya kalian akan memasuki suatu instansi, ya. Di suatu instansi tersebut atau kelompok organisasi profesi yang akan kalian dapati nanti atau akan kalian gabung, meskipun dalam 2 bulan, tapi kalian harus tetap mengikuti kode etik yang ada di perusahaan tersebut. Ya, jadi kalian harus tahu apa kode etiknya di sana. Misalkan di perbankan, kalian harus masuk dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalian harus ikuti itu. Jangan kalian lakukan yang tidak sesuai dengan kode etik yang ada di sana. Ya.
Ya, seperti itu. Jadi kode etik yang akan kalian peroleh nanti, kalau misalkan kalian mau tanyakan, silakan tanyakan apa kode etiknya. Tapi biasanya ketika ada anak mahasiswa magang di suatu instansi, tentunya dikasih tahu. Yang perkenalan pertama itu tentunya dikasih tahu apa-apa yang menjadi kode etik atau aturan-aturan dalam perusahaan tersebut. Misalkan kalian harus masuk dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang saja. Ada juga perusahaan seperti itu memperlakukan untuk mahasiswa magang. Kalian harus memakai baju warna putih, misalkan saja celana panjang kain hitam, itu harus untuk mahasiswa magang. Nah, itu harus kalian ikuti. Seperti itu. Itu adalah kode etik perusahaan tersebut. Rambut harus dicukur rapi. Kalian tidak boleh melanggar aturan dari perusahaan itu. Kenapa? Karena nanti flashbacknya dia ke kampus kita. Jadi kalian harus jaga kode etik yang ada di perusahaan tersebut, kemudian kode etik yang ada di kampus kita. Kode etiknya di salah satu kode etik yang ada di kampus kita, kalian harus menjaga alma mater kampus, ya. Jangan sampai kalian magang di suatu perusahaan, kemudian kalian membuat ulah di sana, misalkan melanggar kode etik yang ada di perusahaan tersebut, nanti akan di blacklist kampus kalian, bukan kaliannya, bukan individunya, bukan mahasiswanya yang di blacklist, tapi yang di blacklist adalah kampus kita. Nah, ketika nanti ada adik kalian yang mau masuk magang di tempat tersebut, pas ditanya kamu dari mana misalkan, nah dari Sistemik Karisma, oh enggak bagus kayak begitu, enggak bagus etikanya orang Sistemik Karisma, makanya biasanya enggak diterima. Jadi ini yang paling kami tekankan di pembekalan ini, jaga kode etik yang ada di perusahaan tersebut dan jaga juga kode etik yang ada di kampus kita, ya. Misalkan terkadang hal-hal sepele yang kita anggap itu biasa, justru itu yang menjadi penilaian dari perusahaan itu. Yang sering terjadi adalah biasanya mahasiswa magang itu malas pergi magang, banyak alasan, ya. Tapi sekarang kan mungkin kebanyakan online ya untuk magangnya. Ya, jadi kalau misalkan online kalian dikasihkan pekerjaan, selesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu. Itu menjadi salah satu penilaian juga dan mungkin menjadi kode etik dari perusahaan tersebut. Bekerja tepat waktu. Ya. Nah, kenapa harus ada kode etik? Tujuannya adalah pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Ya, ini dia. Kenapa kita harus menjaga kode etik? Karena kita harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa. Nah, sekarang pemakai jasa untuk Stevie Karisma adalah tempat-tempat kalian KKLP. Ini secara tidak langsung dia sudah memakai jasa mahasiswa Stevie Karisma. Kenapa? Karena kalian akan membuat aplikasi atau mempelajari aplikasi mereka, kemudian memberikan solusi atau bagaimana penanganan dari masalah perusahaan tersebut. Kalau misalkan kalian dari IT, ada aplikasi yang bermasalah, kalian bisa bantu coding atau kalian bisa bantu memperbaiki aplikasi tersebut. Itu termasuk dari tujuan dari kode etik. Ya, dia bisa menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Jadi kode etik ini tujuannya memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Dan hal ini yang harus memang kita pegang, kode etik itu. Ya. Sekarang kita masuk ke definisi etika profesi. Tadi kita masuk di sini di kode etik.
Kode etik ini dia mencakup keseluruhan semua pekerjaannya, belum masuk ke profesi kita. Jadi di kode etik di kode etik ini dia membahas tentang keseluruhan pekerjaan. Jadi kalau misalkan kalian di bagian perangkat keras, misalkan memperbaiki perangkat keras dari komputer, kalian memberikan pelayanan yang terbaik dengan tentu dengan catatan tidak boleh melanggar dari kode etik dari perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Nah, ini dia etikanya dalam profesi, pengertian etika dalam profesi. Jadi, etika profesi, sikap etis yang dimiliki seorang profesional. Nah, tadi kita sudah bahas tentang apa itu profesi, apa itu profesional. Ya, profesional dia harus komitmen, bertanggung jawab, ya, seperti itu. Jadi etikanya dalam profesi itu bagian integral. Jadi dia harus dimiliki oleh seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis pada bidang-bidang khusus profesi di dalam kehidupan manusia. Nah, kalian profesinya adalah IT, jadi atau IT support kayak seperti itu. Jadi kalian harus bekerja berdasarkan norma-norma etis dalam bidang IT, ya. Jadi etika sendiri itu menurut Undang-Undang RI nomor 8 tahun 74 ya, ini sudah dibuat aturannya tentang etika profesi itu sendiri pada tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Jadi memang dia dibahas di dalam kepegawaian bahwa suatu pedoman sikap kode etik profesi itu merupakan suatu pedoman sikap tingkah laku serta juga perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak cuma dalam pekerjaan tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut Undang-Undang RI, kode etik profesi. Jadi dia tidak cuma dalam melaksanakan tugas tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dari etika profesi ini menjadi pedoman untuk seluruh anggota profesi. Jadi etikanya seorang IT support itu tidak boleh membuat duplikat misalkan tanpa seizin dari pemilik seperti itu. Termasuk misalkan kalian mendownload lagu-lagu, itu kan semuanya dari dunia maya ya, ataukah membuat etikanya dalam ilmu komputer itu, misalkan kalian tidak boleh membuat virus atau spam seperti itu, atau cyber internet seperti itu, kejahatan dalam internet. Kemudian fungsi etika yang kedua adalah sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi. Jadi etika profesi itu juga dia menjadi sarana atau dia menjadi batas untuk profesi lain mencampuri profesi yang kalian sudah kerjakan seperti itu.
Jadi misalkan di bagian perbankan, misalkan kalian yang KKLP di bagian perbankan, ada etikanya di sana, kemudian misalkan ada nasabah dari pihak lain, dari instansi lain, dia tidak boleh mencampur atau dia mencampur tangani apa aturan yang ada di perbankan tersebut. Itu di luar dari organisasi perbankan. Yang saya lihat mahasiswa ini KKLP-nya lebih banyak di perbankannya, makanya saya ambil contohnya di perbankan seperti itu. Ini terkait hubungannya etika dalam keanggotaan suatu profesi. Tujuan fungsinya itu tadi. Sekarang tujuannya, ini kenapa suatu profesi itu harus mempunyai etika. Yang pertama tujuannya agar bisa menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Ya, jadi ketika Anda beretika, maka beretika dalam profesi kalian, maka kalian akan semakin tinggi martabat dari profesi tersebut. Ya. Yang kedua, tujuan dari etika profesi itu menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, ini untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, membantu meningkatkan mutu profesi. Ya. Jadi kalian akan semakin ahli dan ahli di dalam bidangnya masing-masing. Kemudian meningkatkan pelayanan profesi di atas keuntungan pribadi. Oke. Menentukan standar baku bagi profesi, meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Prinsip dasar kode etik profesi. Jadi, prinsip dasar dari kode etik profesi yang pertama adalah prinsip tanggung jawab profesi. Di sini anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Jadi, ketika kita berada pada suatu profesi atau dalam suatu lingkungan sosial, maka kita semuanya harus bertimbang dalam mengambil suatu keputusan. Jadi utamakan musyawarah mufakat seperti itu. Jadi jangan mengambil suatu keputusan sendiri seperti itu. Ini yang menjadi yang menjadi prinsip tanggung jawab profesi, ya, dalam semua kegiatan yang dilakukan. Prinsip yang kedua adalah kepentingan publik. Jadi semua anggota dalam profesi harus memberikan pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Jadi yang kedua adalah mengutamakan kepentingan publik. Jadi misalkan kita melayani nasabah, di samping itu ada telepon dari keluarga, jadi harus kita tinggalkan. Kita harus memberikan pelayanan publik, memberikan pelayanan kepada nasabah, ya. Jangan utamakan pribadi di atas kepentingan publik seperti itu. Jadi kita harus memberikan pelayanan kepada publik atau kita harus memberikan pelayanan kepada nasabah agar itu kita memberikan pelayanan yang baik, kemudian kita menghormati kepercayaan publik, ya, menjaga kode etiknya seperti itu. Nah, kalau kita tidak memberikan pelayanan yang baik, tentunya kita akan mengecewakan nasabah sehingga tingkat kepercayaannya akan turun seperti itu.
Prinsip yang ketiga adalah integritas. Setiap anggota harus menjunjung nilai tanggung jawab profesional dan integritas tinggi. Ini untuk meningkatkan kepercayaan, menjaga nama baik, ya, untuk meningkatkan kepercayaan. Yang keempat adalah prinsip objektivitas. Pelaku profesi harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Jadi dia harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya. Yang selanjutnya, perilaku profesional. Anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Ini yang ke-6. Ya, prinsip dasar dari kode etik profesi. Selanjutnya, ini adalah prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, sesuai dengan kompetensinya dan tekun. Kemudian, wajib untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesi. Ya. Jadi, dalam bekerja, kalian harus hati-hati, tekun, serta kalian harus mempertahankan tekun dan terampil. Dan kalian harus mempertahankan pengetahuan tersebut. Sehingga klien itu bisa memperoleh manfaat dari jasa yang sudah kita berikan. Ya, jadi kita harus kompeten dan hati-hati. Jangan asal buat kayak seperti itu. Nanti kalau misalkan tiba-tiba aplikasinya nanti error, itu bisa jadi masalah. Bisa turun kepercayaan publik. Ya. Sehingga kita bisa memberi manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan taktik legislasi dan teknik yang paling mutakhir. Selanjutnya, prinsip dasar kode etik profesi adalah kerahasiaan. Di sini kalian tidak boleh sembarang membongkar rahasia. Jadi kalian harus menghormati kerahasiaan. Ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh semua orang, ya. Jadi hanya untuk kalangan sendiri. Jadi kita harus menghormati kerahasiaan informasi yang ada. Jadi ada hal yang tidak boleh keluar seperti itu. Jadi harus, ini yang ke-8 ya, prinsip dasar yang ke-8 adalah prinsip kerahasiaan. Anggota harus menghormati kerahasiaan. Jadi tidak semua juga, biasanya di perbankan itu kalian tidak semua dikasihkan kerjakan seperti ini. Kalau misalkan di perbankan kalian mau minta data nasabah seperti itu, itu perbankan pasti tidak kasihkan. Kenapa? Karena dia jaga kerahasiaan dari nasabah tersebut. Ya, ini kerahasiaan. Jadi kalian harus, anggotanya itu harus menghormati kerahasiaan informasi, ya, yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Kemudian tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Kalau misalkan dalam dunia kedokteran, dia tidak boleh mengungkapkan rahasia dari pasien tersebut, meskipun pasien tersebut sudah meninggal. Itu prinsip dasar kode etik dari profesi. Dia harus menjaga kerahasiaan. Selanjutnya, prinsip yang selanjutnya adalah berperilaku profesional. Jadi anggotanya harus berperilaku dan konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
Gitu. Jadi kalau misalkan terjadi kesalahan, kalian harus perbaiki, bertanggung jawab, ya. Kemudian kalian harus berperilaku profesional. Salah satu sifat profesional adalah komitmen dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi prinsip dasar kode etik profesi adalah berperilaku profesional. Selanjutnya lagi, dari prinsip dasar kode etik adalah standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Jadi ada standar khususnya memang untuk profesi tertentu dan ada standar yang relevan, yang umum yang digunakan, ya. Jadi sesuai dengan keahlian dan dengan berhati-hati. Kenapa? Karena setiap anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Jadi kalian bekerja harus sesuai dengan standar. Itu adalah menjadi salah satu prinsip dasar kode etik. Bekerja sesuai dengan standar. Ya. Jadi semua pekerjaan itu ada standarnya. Misalkan perbankan bagaimana standar pelayanan untuk membuka rekening baru, misalkan seperti itu. Itu ada standarnya. Salah satu misalkan juga untuk standar pelayanan di perbankan, pelayanannya untuk setiap customer atau nasabah cuma bisa melayani selama 15 menit, seperti itu. Paling lama 15 menit. Itu adalah standar teknis dari perbankan. Yang menjadi salah satu prinsip dasar kode etik profesi. Jadi dia harus bekerja sesuai dengan standar. Kayak misalkan ada yang tiba-tiba datang, nasabah datang kemudian marah-marah kayak seperti ini kayak seperti itu, biasanya CS atau pegawai yang melayani di situ dia harus tetap berlaku tenang, tidak sembarang, itu dia bekerja sesuai dengan standar yang ada, ya, tidak emosional, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor tindakan dalam melanggar etika. Kenapa terjadi pelanggaran etika? Yang pertama, ini yang paling tinggi adalah karena kebutuhan individu. Karena kebutuhan individu itu sehingga terjadi pelanggaran etika. Ya. Jadi karena kebutuhan sehingga misalkan terjadi kejahatan, kriminalitas, itu ada kebutuhannya. Kebutuhan sehingga dia tidak melihat etika yang ada. Dia melanggar dari etika yang ada. Dia mempunyai kebutuhan yang tidak tercukupi sehingga dia melanggar dari etika yang ada. Ya. Jadi ini yang faktor utama kenapa bisa terjadi pelanggaran etika. Termasuk misalkan koruptor, dia memiliki kebutuhan yang tinggi sehingga dia melanggar, mencuri misalkan uang rakyat seperti itu. Itu karena ada kebutuhan. Kebutuhan, kalau dia masuk kebutuhan pribadi atau golongan, makanya dia akan korupsi besar-besaran, beramai-ramai. Ya, tapi itu adalah pelanggaran dari etika. Yang kedua adalah tidak ada pedoman. Tidak punya penuntun hidup sehingga tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu. Pedoman di sini dia tidak
pedoman dalam hidup manusia adalah beragama. Pedoman hidup kita adalah agama. Kalau kebutuhan kalian tidak terpenuhi, kalian tidak ada pedoman, maka terjadilah pelanggaran etika, kriminalitas. Ya, tidak punya penuntun hidup. Dalam agama, dalam ajaran apapun itu, semua mengajarkan tentang yang baik. Dia menjadi penuntun hidup kita. Agama itu menjadi penuntun hidup kita. Agama apapun itu, apakah dia Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, itu adalah salah satu dari pedoman atau penuntun hidup umat manusia. Jadi ketika kalian tidak bisa atau tidak tahu melakukan sesuatu, kembalikan ke agama kalian. Itulah penuntun hidup kita. Ya. Kemudian yang ketiga faktor tindakan melanggar etika adalah perilaku dan kebiasaan individu. Ini faktor yang ketiga yang biasanya ini dia tidak melihat faktor lingkungan di mana dia berada. Biasanya kalau misalkan dia dari suatu tempat pindah ke tempat yang lain, terkadang dia melanggar karena dia tidak tahu perilaku atau kebiasaan individu yang ada di tempat tersebut. Ya, ini termasuk salah satu pelanggaran etika. Jadi kalau misalkan kita di Indonesia itu berjalan di sebelah kiri ya, kalau misalkan kita di China dia berjalan di sebelah kanan. Ini termasuk di pelanggaran etika. Ketika kita pergi ke negeri China sana, kita berjalan di sebelah kiri, itu termasuk pelanggaran etika karena aturan di negara tersebut berjalan di sebelah kanan. Karena kita perilaku dan kebiasaan kita di Indonesia adalah berjalan di sebelah kiri, tapi ketika kita berada di China berjalan di sebelah kanan, itu aturan yang ada di sana, maka ketika kita berjalan di China di sebelah kiri, maka itu adalah pelanggaran etika. Begitu pula sebaliknya. Orang-orang China atau orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia, dia berjalan di sebelah kanan, itu melanggar etika. Meskipun itu perilaku dan kebiasaan dia yang ada di sana, masih dia bawa ke sini, itu salah. Ya, ini salah satu faktor, itu contoh tadi, yang menjadi salah satu faktor kenapa bisa terjadi pelanggaran etika. Masih banyak contohnya yang lain. Dan mungkin, dan saya yakin mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini pasti pernah melanggar. Ya, pasti pernah melanggar dari suatu pekerjaan atau dari prinsip hidup. Selanjutnya ini isu-isu pokok etika komputer. Yang sering terjadi sekarang adalah kejahatan komputer. Ya, berhubung karena kita di sini di basis kita adalah komputer, ini yang sering terjadi sekarang, kejahatan komputer. Contohnya misalkan penyebaran virus, spam, dan kerding, kayak seperti itu. Penggunaan komputer secara ilegal. Ya. Ini termasuk dalam pelanggaran etika. Jadi ada kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Yang kedua adalah cyber etik internet. Ini cyber etik internet karena kan biasa karena kita bisa berkomunikasi langsung dengan orang luar, di sini kita tidak tahu bagaimana aturan yang ada, kita ada di dunia maya, ya, seperti itu. Dari berbagai negara hidup dalam dunia animus, kita
tidak tahu apa aturannya. Makanya biasanya ada dibuat kalau di Indonesia itu adalah aturan ITE. Kemudian selanjutnya adalah e-commerce atau electronic commerce, model perdagangan elektronik. Apa hubungannya ini? Ini karena sekarang orang sudah pada belanja online, seperti itu. Yang jadi permasalahannya adalah yang melanggar etik biasanya ini masalah pajak. Dia tidak membayar pajak. Kemudian ada perlindungan konsumen. Tidak ada perlindungan konsumen ketika kita belanja online, kemudian terjadi penipuan seperti itu. Di sini lemahnya di perlindungan konsumen. Kemudian pemalsuan tanda tangan digital. Oke. Selanjutnya, isu selanjutnya adalah pelanggaran hak atas atas kekayaan intelektual. Misalkan kita pembajakan perangkat lunak, shoplifting, penjualan CD ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal. Ini semua termasuk pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Haki. Ya. Ini termasuk melanggar kode etik. Kemudian tanggung jawab profesi. Kode etik profesi untuk memberikan gambaran adanya tanggung jawab bagi para pekerja di bidang komputer untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai profesional dengan baik. Ya. Sudah, terima kasih. Jadi, kesimpulan yang terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa dimanapun kalian berada, pekerjaan apapun yang kalian lakukan, kalian harus menjaga norma atau kode etik yang berlaku di perusahaan ataupun pekerjaan yang kalian kerjakan. Ya, jaga nama baik alma mater kampus, jaga nama baik, jaga kode etik yang ada di kampus, dan jaga kode etik yang ada di perusahaan yang akan kalian tempati magang nanti. Oke? Sampai di sini saya kembalikan ke moderator. Atau saya buka sesi pertanyaan, bagaimana Pak Jun? Ya, boleh. Ya, untuk mahasiswa saya buka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Jun. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Ya, terima kasih Ibu Anti. Ya, sampai tidak pertanyaan, tidak ada berkali orangnya. Kayaknya ada semua cing di kanan. Atau pada tidur kayaknya. Aktif, mau tinggi baru tinggalkan barangkali. Baik, terima kasih Ibu Arianti atas materi yang sudah disampaikan terkait dengan etika profesi, ya. Nah, semoga dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Arianti tadi bisa menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana bersikap dan berperilaku yang seharusnya baik di dunia kerja ya, maupun di kampus, ya. Sekali lagi terima kasih Bu Arianti atas waktunya. Oke. Sama-sama Pak.